Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program The Journey, persembahan dari JKI House of Kana, edisi 16 Juli 2021. Sampai jam 11 program ini hadir di ruang dengar kekasih Tuhan, mengajak kekasih Tuhan untuk belajar, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tentu saja kekasih Tuhan juga bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon 0315046000 saya buka untuk Anda. SMS atau WA di 0813 330 60.000. Ada Pendeta Samuel Wicaksana dari JKI House of Kana yang ada di ujung telepon sana. Selamat pagi Pak Samuel. Selamat pagi. Kak Wahyu gimana? Bagaimana kabarnya Kak Wahyu? Puji Tuhan, sehat Pak Samuel. Bapak juga? Puji Tuhan. Saya berharap kekasih Tuhan di mana saja ya bisa memiliki, dengan harapan memiliki kondisi yang baik-baik saja ya. Ya. Sama-sama kita semuanya. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan Yesus baik buat kita. Oh iya, ya, betul. Baik. Gimana Pak? Hari-hari ini kan ada PPKM darurat nih. Di rumah saja tetap atau bagaimana? Tetap harus beraktivitas atau bagaimana Pak? Tim kami melakukan pelayanan secara by call ya kepada jemaat-jemaat, juga kepada teman-teman yang minta dukungan doa juga. Soalnya saat ini kan suasananya kalau boleh dibilang Indonesia ini sangat serius ya. Ini sangat serius. Jadi kalau dulu masih banyak ya politisi-politisi, mungkin masyarakat yang berpolemik ya tentang COVID ini, tetapi sekarang kelihatannya seluruh politisi sudah sama-sama mendukung, kompak. Masyarakat juga sudah banyak mendukung tindakan pemerintah, walaupun pasti tidak ada yang sempurna ya, Kak Wahyu ya. Betul. Kita tidak ada yang sempurna, tapi paling enggak firman Tuhan mengajar kita untuk tunduk kepada pemerintah. Betul. Karena pemerintah itu dipilih sendiri oleh Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya pasti ya. Betul. Yang nggak ada ini memang tidak mudah ya. Setiap program atau setiap keputusan yang diambil itu mengandung resiko, tetapi taat dulu lah kita ya. Betul. Termasuk PPKM ini banyak yang protes Pak. Iya, saya juga jemaat kami juga, kita juga sangat memahami mengapa alasan masyarakat itu merasakan berat ya. Memang sangat berat. Itu kalau biasanya kan kita kan bisa bekerja, memang kita belum bisa ya, kita selama hidup di dunia belum bisa melepaskan diri dari mekanisme ekonomi ya kan. Jadi kita di sini juga merasakan betapa beratnya. Di sini memang lebih banyak dituntut para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja ya, untuk melayani jemaatnya di kala ini ya, mendampingi mereka. Biasanya kan jemaat itu diminta ayo datang ibadah. Kali ini jangan datang Tuhan, ibadah, jangan datang ke gereja dulu. Gereja justru saling memberi kekuatan untuk sesama hamba-hamba Tuhan. Ayo datang ke jemaat melalui media sosial atau mungkin chatting atau telepon, karena jemaat ini benar-benar membutuhkan pertolongan ya. Mungkin hamba Tuhan tuh tidak bisa membantu secara finansial ya, terbatas gitu ya. Tapi mungkin dengan dua-duanya pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Juga mungkin menjadi pendengar yang baik ya. Mungkin bisa seperti itu Kak Wahyu. Oke, baik. Dan kita berdoa berharap setiap kita ambil bagian dalam pelayanan ini ya. Baik. Iya betul. Pagi hari ini The Journey yang disampaikan oleh Pak Samuel akan mengajak kita belajar tentang yang namanya kematian. Nah, ini kata yang banyak orang takut, Pak. Padahal hari-hari ini banyak ini kita dengar hampir setiap hari orang-orang yang kita kenal, kita tahu itu mereka mengalami yang namanya kematian. Betul. Kenapa kok tertarik dengan kematian ini, Pak? Di sini kita baru sadar ya, apalagi di tengah-tengah pandemi ini ya, bahwa hidup kita tuh benar-benar oleh kemurahan Tuhan dari hari ke hari ya. Betul. Benar-benar. Jadi kalau selama ini ada orang bilang, oh saya punya sumber daya uang, saya punya sumber daya saham, punya sumber daya perusahaan,
sekarang ini semua sumber-sumber daya kita baik besar maupun kecil itu ya, itu ternyata kita baru sadar itu semuanya tidak bisa menjamin hidup kita. Iya, jadi baik orang kaya secara finansial maupun miskin finansial, semuanya kita sama-sama dalam kondisi menghadapi virus ini. Okay. Bahkan negara kita pun sedang kesulitan ya dalam hal APBN juga memang sangat berat ya. Beberapa hari kemarin baru merayakan Hari Pajak Nasional ya, itu memang terhitung sangat berat ya. Gitu Kak Wahyu. Oke, baik. Pak, bicara kematian, apakah Alkitab itu memberitahu kepada kita apa itu kematian dan lain sebagainya? Silakan, Pak Samuel. Iya. Selamat pagi kekasih Tuhan, Kak Wahyu ya. Di sini mungkin Kak Wahyu mungkin pernah ada juga, mungkin saya orang kesekian yang membahas tentang kematian Kak Wahyu ya. Ada, cuma jarang sih. Ada ya. Mungkin di gereja-gereja juga sangat jarang ya. Biasanya kan tentang berkat, tentang kelimpahan ya. Tentang pelipat gandaan apa ya. Tapi kali ini kita membahas semua yang sesuatu yang asing ya, yang janggal. Kok membahas tentang kematian. Nah, kita akan membahas, saya tidak akan membahas melalui sumber lain. Saya mau menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya koridor untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, Kak Wahyu, kekasih Tuhan. Ya, silakan, Mbak. Jadi saya berharap kekasih Tuhan bisa menyimak apa yang kita akan bahas bersama pada pagi hari ini. Jadi di sini saya akan membahas tentang kematian dunia ya, bukan kematian kekal. Jadi mungkin kekasih Tuhan punya kerabat, punya saudara, punya orang tua, mungkin hari-hari ini berpulang ya. Saya secara pribadi ya, saya mengucapkan turut berduka cita juga, sepenanggungan. Saya merasakan betapa bagaimana arti kehilangan itu. Saya sangat peduli ya. Saya turut berduka cita juga. Secara manusia saya turut berduka cita. Ya, kematian itu, definisi kematian menurut Alkitab itu apa ya? Kita buka di Ayub 34 ya. 34, Ayub 34 ayat 13 sampai 15 ya. Tapi saya baca ayat 14 dan 15 saja. Jikalau ia menarik rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, jadi jika ia menarik kembali rohnya dan mengambil kembali nafas yang pernah Tuhan titipkan di saya, Tuhan titipkan di kekasih Tuhan, di semua manusia, itu adalah titipan Tuhan ya, pinjaman Tuhan. Ayat 15-nya, maka binasalah, maka matilah bersama-sama segala makhluk yang hidup. Dan manusia pun kembali kepada debu. Jadi kematian itu dalam Alkitab itu definisinya adalah ketika rohnya Tuhan yang pernah dititipkan kepada kita dan nafasnya yang pernah dititipkan kepada kita, itu tercatat juga dalam peristiwa penciptaan manusia di Kejadian 2 ayat 7. Maka setelah Tuhan mengambil apa yang sudah dipinjamkan, diletakkan pada saya dan kekasih Tuhan, itu adalah kematian. Ya, ini pelajarannya apa? Ternyata kalau sesuatu dikembalikan ya Kak Wahyu ya. Iya Pak. Artinya itu kan sesuatu itu dipinjamkan gitu loh ya. Iya, bukan milik kita. Gitu ya. Bukan milik kita. Jadi nafas hidup kita yang ada di saya, di Kak Wahyu, di semua kekasih Tuhan, itu semuanya pinjaman. Saya ulang lagi ya, itu semuanya adalah pinjaman. Tidak ada kita memiliki kuasa apapun terhadap nafas hidup dan rohnya Tuhan yang sudah dititipkan di kita. Oleh sebab itu, di sini ada pelajarannya bahwa ternyata hidup kita tuh tidak bisa sembarangan loh. Ya, karena ini adalah pinjaman dari Tuhan. Kalau saya atau kayak Wahyu misalkan ya, Kak Wahyu meminjamkan handphonenya kepada sahabatnya Kak Wahyu. Kira-kira Kak Wahyu akan bagaimana? Was-was atau gimana Kak Wahyu kira-kira? Kepada teman baik ini ya?
Iya, kepada teman baik kira-kira. Kalau teman baik saya nggak was-was Pak, karena saya kenal dia. Pada suatu ketika temannya Kak Wahyu lihat handphonenya itu diletakkan di tempat-tempat yang berbahaya, misalkan di dekat, dibawa ke kamar mandi. Oh, langsung saya minta Pak. Ya kan, kita walaupun dipinjamkan, ya, kita akan, karena kita memiliki hak milik di barang tersebut, maka kan kita tetap akan mengawasi paling tidak apa yang kita sudah pinjamkan itu kan. Nah, pada suatu titik, suatu waktu, pasti kan barang itu kita harapkan kita akan dikembalikan lagi. Ya kan Kak Wahyu ya? Iya. Ya, kita berharap untuk dikembalikan lagi. Demikian juga dengan nafas hidup yang Tuhan letakkan di dalam diri kita. Itu Tuhan akan mengambilnya kembali. Di sini kita ditanggung, di sini kita dituntut untuk bertanggung jawab, untuk menjaga apa yang Tuhan sudah pinjam. Ya, maka itu ya, mari sama-sama kekasih Tuhan, kita sama-sama jaga kesehatan kita, tubuh kita ya. Yang masih merokok ya, ayo stop merokok. Terus yang mungkin kekasih Tuhan ada yang narkoba, ya ayolah sama-sama stop. Mungkin ada keluarganya yang masih merokok dan narkoba, yuk dihimbau. Apalagi nih COVID ini merupakan momen yang terbaik ya untuk kita berhenti merokok dan narkoba ya. Lalu mulai mengurangi makanan-makanan yang kita konsumsi secara sembarangan yang justru malah kontraproduktif ya dengan kesehatan tubuh kita. Mari kita olahraga yang cukup, mungkin juga, tetapi juga selalu bergembira di dalam Tuhan ya. Karena kan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Bahkan saya bersyukur 2 hari kemarin Kementerian Kesehatan merilis himbauan dengan kepala header yang paling besar ya. Judulnya itu hati yang gembira adalah obat. Saya berterima kasih sama Tuhan ya, karena ternyata Departemen Kesehatan ya, pemerintah kita itu menggunakan firman Tuhan untuk menghimbau masyarakat untuk selalu bergembira. Jadi mereka sudah mengabarkan firman Tuhan gitu loh melalui ayat tersebut. Saya senang sekali ya. Oke, kita kembali ya. Jadi kita dituntut untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah pinjamkan kepada kita. Sekarang saya mau tahu ya, mungkin Kak Sito juga selama ini belum memiliki informasi yang jelas ya. Kira-kira nih kekasih Tuhan saya kasih teka-teki. Kematian pertama kali yang disebutkan di dalam Alkitab itu adalah kematian siapa? Nah, oke ya. Mungkin ada yang bilang, wah Adam ya, mungkin ya. Nah, ternyata kematian pertama kali yang disebutkan di dalam Alkitab adalah kematian Habel. Kala itu dibunuh oleh Kain. Itu tercatat di Kejadian 4 ayat 8, saya catat ya. Jadi kematian pertama di dunia itu adalah ketika Kain membunuh Habel. Dan kematian kedua adalah Adam di Kejadian 5 ayat 5. Memang kala itu Hawa tidak dicatat ya peristiwa kematiannya. Terus saya mau tahu ya, ciri-ciri kapan datangnya kematian. Sebetulnya saya itu punya jadwal ya. Kak Wahyu pun punya jadwal juga. Mungkin dan juga kekasih Tuhan juga, semua kita memiliki jadwal kapan kematian itu datang. Jadi kita ini sama-sama antri sebetulnya, kita nggak tahu kapan ini kematian datang. Tetapi apakah Alkitab itu menyiratkan tentang waktu kematian kita ini yang tepat itu kapan gitu ya? Nah, di dalam Kejadian 27 ayat 2, perasaan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang misterius datangnya ya. Itu juga dirasakan oleh Ishak ya. Di Kejadian 27 ayat 2 saya bacakan, lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu
bila hari kematianku. Dalam bahasa Indonesia sederhananya mungkin ya, lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu kapan hari kematianku. Jadi tidak ada manusia yang tahu kapan hari kematiannya. Tidak ada yang tahu. Nah, di sini merupakan sebuah kesempatan yang baik buat kita ya. Kalau kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan mengembalikan nafas hidup kita kepada Tuhan, kapan kita kembali kepada Bapa. Ini merupakan kesempatan yang baik supaya kita selalu hidup di dalam firman Tuhan. Bayangkan saja jika saya, jika Kak Wahyu, jika para kekasih Tuhan mengetahui hari di mana kita akan meninggal dunia. Mungkin ada di punggung setiap kita atau di balik leher kita ya, ada tulisan tanggal kematian kita adalah tanggal sekian ya, seperti makanan ya, yang ada di toko-toko ya, ditulis expire date-nya kapan gitu ya. Kita akan menyia-nyiakan hidup kita. Kita akan berhitung, oh setelah beberapa bulan sebelum kita meninggal, kita baru hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan gitu Kak Wahyu? Ya. Ya, kita akan bermain-main ya Kak Wahyu biasanya ya. Biasanya begitu Pak. Ya, andai kata kita mau ujian Kak Wahyu, ujiannya adalah 2 bulan lagi. Biasanya kalau saya, entah ya kekasih Tuhan atau Kak Wahyu, kita akan bermain-main dulu istilahnya kan, dengan waktu. Ya mungkin kita akan bersenang-senang tanpa mempersiapkan ujian. Tapi mungkin begitu makin mendekati ujian, kita baru menyiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh ya. Demikian juga kalau kita tahu kapan kita akan mati, mungkin manusia sebagian besar cenderung akan menyiapkan banyak waktu, menyanyiakan banyak waktu dan hanya menggunakan sedikit waktu di dalam hidupnya untuk hidup di dalam firman Tuhan. Saya puji Tuhan ya, saya nggak tahu kapan saya akan meninggal. Kak Wahyu juga tidak tahu juga kapan akan meninggal. Kekasih Tuhan juga tidak tahu juga, kekasih Tuhan juga nggak tahu kapan akan meninggal. Biarlah ketidaktahuan kita ini menjadi alasan kita untuk hidup di dalam firman Tuhan, untuk hidup memberi buah bagi sesama. Oke, di Mazmur 31 ayat 15 tertulis ya, masa hidupku ada di dalam tanganmu. Ini adalah syair lagu yang ditulis Daud ya. Masa hidupku itu ada di dalam tanganmu. Kalau misalkan di dalam tangan saya bisa merekayasa hidup saya. Kekasih Tuhan pun bisa merekayasa hidup kekasih Tuhan itu. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, bahkan manusia-manusia, orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun, hidupnya pun tanpa mereka sadar, sebetulnya hidup mereka itu ada di dalam tangannya Tuhan. Tetapi mereka beranggapan bahwa hidupnya adalah hidup yang dikuasai oleh dirinya sendiri. Kita pun sering memiliki pendapat seperti itu. Hidup kita ada di dalam tangan kita. Mau apa? Kita bisa rekayasa hidup kita. Kita bisa atur hidup kita. Tetapi pada kenyataannya, hidup kita semua ada di dalam tangan Tuhan, mau tidak mau. Oleh sebab itu, ketergantungan dengan Tuhan merupakan sikap yang paling baik. Merasa hidup tidak bisa kita jalani tanpa Tuhan. Ya, saya bersyukur Daud menulis syair lagu ini bahwa hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Ini memberi kekuatan pada kita untuk selalu tetap melekat dengan Tuhan. Saya lanjutkan lagi, terus kematian ya. Kematian itu dikategorikan ada 2 dalam kekristenan, dalam Alkitab ada 2, yaitu kematian alami. Kedua itu kematian yang direncanakan. Sebelum saya akan bahas lebih jauh, saya mau mengajak kekasih Tuhan ya. Mungkin hari-hari ini sedang mengalami berat karena baru saja kehilangan orang yang dikasihi, atau mungkin ketakutan akan kehilangan orang-orang yang dikasihi, atau juga mungkin hari-hari ini sedang ketakutan ya.
seolah-olah sepertinya ini ya, saya beberapa hari ke depannya saya sudah tidak tahu saya akan bisa hidup atau saya akan segera meninggal. Bagaimana dengan keluarga saya? Di kejadian-kejadian seperti itu seakan-akan udah menjadi lumrah pada saat pandemi ini ya. Oleh sebab itu saya ajak kekasih Tuhan yang sedang mengalami rasa kepenatan tentang kematian ya. Bisa nanti hubungi Radio Sangakala melalui WhatsApp ya Kak Wahyu ya, atau SMS ya. Iya, betul. Bisa hubungi, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Karena setelah kita masuki hari-hari seperti ini, kita baru sadar bahwa hidup kita tuh sebetulnya ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak berdaya sebagai manusia. Semua harta yang ada di dalam tangan kita ini loh, semua kemampuan kita ini loh, tidak bisa menjamin hidup kita. Siapapun kita, pejabat apapun, tidak bisa mengandalkan jabatannya, tidak bisa mengandalkan hartanya, kekayaannya, tidak bisa. Hanya belas kasihan Tuhan aja. Oke ya, kematian tadi saya open ada dua, yaitu kematian alami. Contoh kematian alami itu adalah ditulis ya di dalam Kejadian 25 ayat 7, yaitu dalam masa tuanya Abraham. Saya angkat di sini. Ayat 7-nya, Abraham mencapai umur 175 tahun. Wah, banyak banget ya. Berarti saya ini, Kak Wahyu ini kalau dibandingkan dengan Abraham itu akan nyebut kita ini are-are ya. Jauh, Pak. Iya. Ya, mungkin ada saudara pendengar kekasih Tuhan juga umurnya mungkin 75, 80 ya saat ini. Mungkin pada saat wah saya sudah tua. Tetapi kalau Abraham memanggil kita semua, dia itu wah are-are ini masih are. Maka itu kita secara umur pun kita disebut anak-anak Abraham juga. Oke ya, Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Nah, jadi artinya Abraham ini meninggal secara alami. Ya, jadi memang ada orang-orang yang meninggal secara alami ya, mungkin karena usia juga ya kan. Jadi bersyukur mengalami hal seperti itu ya. Meninggal dengan cara alami karena usia ya. Yang kedua adalah karena sakit ya. Karena sakit ya. Yang kedua karena sakit. Apakah ada orang yang sakit ya di dalam Alkitab ya? Meninggal ya. Ada. Ternyata saya catat ini di peristiwa seorang nabi justru ya. Nabinya adalah Nabi Elisa. Itu tercatat di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 4. Ya, ayat 14, sorry. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis karena dia berkatanya, Bapakku kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda, dan diteruskan ya. Jadi Elisa itu meninggal itu karena sakit. Ya. Jadi kita mulai jangan menghakimi orang ya. Kalau misalkan ada orang yang menderita sakit, wah, itu pasti tidak alkitabiah. Orang sakit terus meninggal dunia itu pasti karena dosa. Pasti karena hukuman dari Tuhan gitu kan ya. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang-orang yang sakit lalu meninggal dunia. Siapa tahu itu memang sudah rencana Tuhan terhadap orang tersebut atau terhadap keluarga orang tersebut. Karena sakit karena meninggal dunia pun sudah tercatat di dalam Alkitab. Kalau misalnya kita bilang bahwa sakit itu karena dan mengakibatkan meninggal itu karena dosa seorang, maka itu hukumannya adalah sakit yang mengakibatkan kematian. Maka seharusnya Nabi Elisa ini juga meninggal ini juga yang disebabkan oleh sakitnya juga seharusnya kita kategorikan sakit karena hukuman Tuhan. Nah, kita tidak bisa sekarang kita
mencas orang. Jadi mulai sekarang kekasih Tuhan, mari sama-sama ketika ada orang yang sakit ya, jangan berpikir bahwa penyakit itu adalah suatu alat yang dipakai Tuhan untuk menghukum orang tersebut karena dosa yang telah dia lakukan, atau keluarga yang telah melakukan sebuah dosa, maka dosanya itu menerima hukuman dalam bentuk penyakit. Karena penyakit itu juga bisa merupakan sarana Tuhan untuk memanggil kita semuanya untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Oke, kekasih Tuhan. Oke, baik. Ya? Berarti memang kematian itu alami ya. Ada yang karena usia, ada yang karena sakit. Tadi ada juga yang Pak Samuel bilang direncanakan. Nah, itu maksudnya yang seperti apa, kekasih Tuhan? Nanti Pak Samuel akan berbagi dengan kekasih Tuhan, dan tentu saja Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda, dan kami akan kembali sesaat lagi. The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program The Journey, persembahan dari JKI House of Kana, bersama dengan Pendeta Samuel Wicaksana yang pagi hari ini membahas tentang kematian. Jadi apa itu kematian? Ada kematian alami, kematian karena usia, karena sakit, tapi juga ternyata ada kematian yang direncanakan. Maksudnya apa ini? Pak Samuel, silakan. Terima kasih Kak Wahyu. Tadi kita sudah membahas tentang kematian alami ya. Pertama adalah karena usia. Berbahagialah ya kekasih Tuhan yang pernah punya keluarga ya, meninggal karena usia tua lanjut ya. Ya, kita semuanya berharap kita semuanya meninggal dunia dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa tuh karena kondisi usia ya. Apa ada ya kekasih Tuhan yang mau usianya panjang? Ada gak Kak Wahyu kira-kira? Nggak tahu juga Pak. Kekasih Tuhan bisa bergabung, tunjuk tangan gitu ya, saya Pak gitu. Yang kedua itu selain dari karena usia tua juga ya, Tuhan bisa menggunakan penyakit ya untuk kembali ke rumah Bapa, untuk mengambil kembali nafas hidup yang ada di dalam hidup manusia. Dan selain dua itu ada lagi, Kak Wahyu. Ada lagi. Apa lagi, Pak? Ya, kecelakaan. Oke. Ya, jadi kan kecelakaan itu kan kita sering ya, bisa di jalan raya, ya, bisa di tempat kerja. Saya juga punya kerabat yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja ya pada saat itu ya. Jadi mungkin ada yang kecelakaan dalam lalu lintas juga ya. Mungkin ada kekasih Tuhan yang keluarganya tuh pernah mengalami kecelakaan, bahkan mungkin ada yang keluarganya sampai harus meninggal dunia. Jadi kecelakaan ini juga dipakai Tuhan juga untuk menjadi sarana pulang ke rumah Bapa. Nah, apakah di Alkitab itu pernah ada ya kecelakaan yang pernah diceritakan, diungkapkan gitu? Ternyata ada, Kak Wahyu. Apa itu, Pak? Bahkan yang mengungkapkan sendiri itu adalah Tuhan Yesus loh. Nah, ternyata Tuhan Yesus pernah menyebut sebuah kecelakaan ya. Jadi sesuatu kejadian yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia. Nah, mungkin kekasih Tuhan jarang yang membaca itu ya. Itu kita baca sama-sama itu di Lukas 13 ya, Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Di situ Tuhan Yesus itu saya bacakan, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang di Galilea. Ini baru saja terjadi sebuah peristiwa heboh ya di sana ya. Nah, saya baca ayat kedua. Jadi ayat 2, Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besarnya dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain?" Jadi gini, orang yang kecelakaan itu, apakah dosanya itu lebih besar dibanding dengan dosa orang-orang Galilea yang lain? Karena kejadian itu di Galilea ya. Karena mereka mengalami nasib seperti itu. Tuhan Yesus tanya gitu, apakah orang yang mengalami kecelakaan itu punya dosa
yang mengakibatkan mereka kecelakaan itu. Ya. Tuhan Yesus bilang apa? Tidak. Kata aku kepadamu, tapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Maka itu bahasanya ini kalau bisa saya terjemahkan dalam bahasa biasanya ya, mereka tuh yang meninggal tuh bukan karena dosa loh, tapi kalau kamu nggak bertobat, kamu bisa aja loh mengalami hal seperti itu gitu loh. Ya. Jadi karena dengan cara itulah Tuhan juga membiarkan terjadinya, mengizinkan peristiwa itu terjadi di dalam kehidupan kamu, dibilang gitu Tuhan itu. Artinya apa? Kecelakaan ini bisa saja diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan manusia, dan itu bisa-bisa bukan atau tidak berhubungan dengan masalah dosa atau orang itu tidak suci ya. Ayat 4-nya, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara. Nah, jadi kecelakaannya tuh ada 8 orang meninggal dunia, Kak Wahyu. Ya. Ternyata ada sebuah menara tuh roboh di dekat Siloam itu, di Siloam itu. Yeah. Nah, apakah korban yang meninggal itu lebih besar kesalahannya, dosanya daripada kesalahan semua orang lain yang nggak meninggal gitu loh? Nah, Tuhan Yesus ngomong ditegaskan lagi, tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Bisa aja Tuhan memakai cara-cara kecelakaan itu untuk memanggil seseorang untuk pulang, untuk meninggal dunia. Jadi di sini Tuhan bilang bahwa tidak jadi kematian dengan cara kecelakaan itu tidak bisa digunakan untuk menjudge seseorang bahwa orang tersebut berdosa. Tidak bisa, jangan. Walaupun Tuhan bisa mengizinkan hal itu tersebut terjadi gitu loh Kak Wahyu. Iya. Tetapi kan dalam pemikiran masyarakat bisa kan ya, kalau orang meninggal karena kecelakaan tuh, wah matinya jelek gitu loh Kak Wahyu ya. Iya. Ya matinya jelek, kok matinya jelek ya kecelakaan gitu ya. Atau mungkin wah pasti karena dia melakukan ini, itu maka itu kecelakaan ya. Mungkin karena keluarganya bersalah, maka itu dia mengalami kecelakaan. Jadi baik karena sakit, karena kecelakaan, jangan sekali-kali kita menghakimi orang karena disangkut pautkan dengan dosa, jangan. Karena kita tidak tahu betapa sempurnanya jalan Tuhan terhadap kehidupan seseorang. Tuhan itu jalan hidupnya yang sudah Tuhan tentukan buat saya, buat Kak Wahyu, buat kekasih Tuhan itu sangat sempurna. Sampai kita sendiri pun tidak bisa memahami betapa sempurnanya rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia. Jangan sekali-kali kita mulai bertobat ya. Kita tidak perlu menghakimi orang-orang yang mengalami, sepertinya musibah itu dikonotasikan sebagai akibat dosa. Oke ya, saya percaya semuanya itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Apalagi sekarang COVID ya. Mungkin pada saat dulu COVID belum merebak seperti saat ini ya, kita sempat wah yang kena COVID pasti dosanya banyak. Pasti kan karena kesalahan. Ternyata sekarang COVID begitu meledak seperti ini di Indonesia, begitu banyak orang jatuh jadi korban sakit ya. Artinya apa? Ini tidak ada hubungannya dengan kekudusan saya, kekudusan kekasih Tuhan. Bahkan orang yang sekarang sedang dalam perjuangan COVID tidak memiliki hubungan apapun dengan karena kesalahan, karena dosa mereka nggak ada. Ini karena semuanya karena pandemi. Saya berharap semua rekan-rekan kita yang mungkin sedang berjuang di dalam COVID ya bisa segera pulih ya Kak Wahyu ya. Ya, amin. Bisa kembali beraktivitas dan memperingatkan kekasih Tuhan yang lainnya untuk menjaga kesehatan. Dan saya bersyukur ya, seperti Radio Sangga kali ini sangat memberkati banyak orang Kak Wahyu di saat-saat pandemi ini. Amin. Sangat banyak memberkati orang karena melalui radio, apalagi radio streaming ya, ini menjangkau banyak daerah yang tidak bisa dijangkau penginjilan ya. Kalau selama ini kan mungkin penginjilan firman Tuhan diberitakan tuh harus lewat gereja, tapi kali ini melalui media-media seperti Radio Sangakala ini bisa menjangkau melalui radio internet ini ya Kak Wahyu ya. Iya.
saya berterima kasih juga untuk manajemen Sangkala untuk hikmat yang Tuhan sudah kasih ya, untuk seluruh krunya juga Tuhan memberkati ini. Ya, tadi kita sudah melihat ada kematian secara alami, ada 3 ya tadi ya, karena usia, karena sakit, ya. Yang ketiga karena kecelakaan ya. Untuk yang kecelakaannya saya juga tidak sedikit ya hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipanggil Tuhan melalui proses kecelakaan ini ya, banyak ya. Jadi kita tidak bisa menerapkan, tidak bisa menghakimi siapapun yang berpulang karena kecelakaan. Baiknya kita justru memberikan dukungan bagi pihak keluarga ya. Paling tidak kita memberikan semangat untuk mereka yang merasa kehilangan terhadap keluarganya atau sahabatnya yang meninggal dunia. Setelah kita membahas tentang kematian yang alami, ya kita akan membahas tentang kematian yang direncanakan. Nah, ini loh Pak Wahyu. Ya. Kematian seperti apa itu, Pak? Kalau ngomong rencana ya, kita ngomong rencana itu pasti kan bukan kita mengambil alih ya. Ya, ini ada sebuah kecenderungan kita mengambil alih rencana yang sudah Tuhan tetapkan gitu loh. Kalau Tuhan sudah punya rencana bagi saya, bagi Kak Wahyu, bagi kekasih Tuhan yang lain mengenai usia hidup kita. Tetapi ketika kehidupan kita mau ambil alih dari tangan Tuhan dan kita merencanakan kematian kita, saya sangat percaya bahwa ini tidak seperti yang Tuhan mau. Ini tidak alkitabiah. Saya percaya itu. Nah, kita akan lihat ya, pertama ya, yang direncanakan itu adalah pembunuhan. Ya, direncanakan adalah pembunuhan ya. Jadi kisah pembunuhan pertama ya, seperti kekasih Tuhan Kak Wahyu tahu ya, itu pertama kali terjadi itu dalam kejadian Ishak ya. Dan pada kejadian Kain dan Habel. Pada saat Kain membunuh Habel. Nah, itu terjadi pembunuhan pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi itu tidak ada ketidaksengajaan, itu ada dilakukan dengan sengaja. Ya. Jadi pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, direncanakan. Tetapi Tuhan ada sebuah ayat yang menetapkan bahwa pembunuhan itu dosa. Ya, kita pernah membahas tentang kata jangan ya Kak Wahyu ya. Yeah. Pernah kita bahas bersama ya di Radio Sangkala juga. Kita lihat di Keluaran 20 ayat 13. Ya, itu ada sebuah kalimat larangan yang cukup tegas sama saya. Kalau misalnya dia bilang, ada yang berkata ya, mungkin jangan parkir. Ya. Itu kan artinya karena kalimatnya sangat simpel, itu cukup keras juga ya. Terus jangan merokok, ya. Nah itu kan sudah simpel dan cukup tegas ya. Di sini juga ada kata-kata jangan membunuh. Artinya adalah ini sebuah ketegasan Tuhan ya. Ketegasan Tuhan bahwa Tuhan tidak mau ada orang yang mengambil kehidupan orang lain, menghentikan kehidupan orang lain tanpa seizin Tuhan. Jadi ketika orang lain itu dibunuh, itu sudah pelanggaran. Ketika ada pembunuhan, itu sudah pelanggaran. Sudah cukup jelas ya. Jadi ini ayat ini sudah cukup jelas, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Orang awam pun, agama apapun, memiliki profesi apapun pandangan politiknya, dia akan paham perintah ini. Jangan membunuh, ya. Berapapun usianya, besar kecil, pasti sudah paham. Jangan membunuh. Bukan gitu Kak Wahyu? Iya. Ya, sudah jelas ya. Iya. Jangan membunuh.
Jadi ketika seorang melanggar hal ini, kalau ada seseorang melanggar, dilarang melewati menerabas lampu merah, maka dia berhadapan dengan hukum nih Kak Wahyu ya, dengan hukuman ya, dengan polisi kan istilahnya ya, dengan polisi melalui mekanisme tilang elektronik ya. Mungkin ada polisi yang langsung menunggu menghentikan kendaraan ya. Jadi begitu orang diperintah jangan menerabas lampu merah, maka ia akan berhubungan dengan yang berwenang. Demikian juga ketika kita menerabas kata-kata ini, jangan membunuh, kita langsung berhubungan dengan pihak yang berwenang. Di dalam hal ini adalah Tuhan sendiri. Kita sedang melawan Tuhan sendiri. Jangan melawan Tuhan, jangan. Ketika kita melawan Tuhan, siapa lagi pembela kita? Gak ada pembela kita. Kita mau membela diri kita sendiri gak bisa. Maka itu jangan membunuh, itu sudah cukup. Ya. Jadi kasus pembunuhan itu pertama kali adalah peristiwa Kain Habel. Tetapi di dalam pengajarannya, dalam hukum kasih, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana bagaimana pembunuhan itu tidak boleh dilakukan. Di Matius 5 ayat 21, saya bacakan ya. Silakan. Kamu telah mendengar kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya, jadi Tuhan Yesus pada saat itu mengajar, Tuhan Yesus bilang kepada orang banyak bahwa dulu kan kita udah pernah mendengar apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada nenek moyang kita, yaitu apa? Jangan membunuh. Karena siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22-nya, Tuhan Yesus ngomong gini ya. Tetapi, nah ini loh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Artinya adalah, setiap orang yang marah terhadap sesamanya itu harus dihukum. Melalui hukum kasih, Tuhan menjelaskan bahwa marah saja sudah masuk dalam kriteria menghukum kriteria membunuh pada akhirnya. Di sini Tuhan mau menghentikan proses pembunuhan itu di titik awal, yaitu ketika seseorang itu marah terhadap sesamanya. Jadi di dalam area hati, pikiran itu Tuhan mau menghentikan keinginan untuk membunuh itu mulai dari hati. Tidak sedikit ya pembunuhan itu terjadi karena membiarkan kebencian, dendam, amarah, mungkin juga ambisi ya. Maka berakhirnya ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Nah, Tuhan Yesus dengan hukum kasih-Nya, Dia mau menghentikan hal tersebut dimulai langsung dari hati saya dan hati kekasih Tuhan. Tuhan ingin manusia menghentikan proses pembunuhannya sejak di dalam hati. Ketika hati kita mulai marah, stop. Hentikan. Karena memiliki potensi untuk berujung, nanti ujungnya adalah pembunuhan. Terus, kenapa sih ya manusia itu bisa membunuh? Kenapa Tuhan itu langsung berhadapan dengan kita ketika kita melakukan pembunuhan? Ya. Di Yohanes 8 ayat 14 Tuhan Yesus ngomong sendiri. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ternyata di sini ada hubungan antara iblis dan manusia. Poin-poinnya adalah Tuhan Yesus sendiri ngomong ya. Iblis, yaitu ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi hasrat untuk membunuh, naluri untuk membunuh, itu asalnya dari iblis. Saya ulangi ya. Hasrat membunuh, insting membunuh, itu asalnya dari iblis. Iblis akan ternyata iblis adalah bapa kita.
ketika kita memiliki naluri keinginan untuk menghabisi, untuk membunuh orang lain. Di sini kita melakukan kehendak bapanya kita, yaitu iblis. Ketika kita membiarkan diri kita, memupuk diri kita untuk terus memiliki hasrat, keinginan untuk membunuh orang lain, entah karena latar belakang ekonomi, entah karena latar belakang cinta. Tidak sedikit ya Kak Wahyu ya. Betul. Karena pembunuhan karena cinta itu ya. Ya, pembunuhan apapun latar belakangnya ya. Jangan biarkan keinginan itu mulai tumbuh. Dimulai dari hati kita, dari pikiran kita. Mari, biarkan Tuhan dengan hukum kasih-Nya memerintah di hati kita. Sehingga kita hanya melakukan kehendak Bapa kita di sorga, yaitu melakukan kasih. Jangan biarkan iblis menjadi bapamu. Karena bapamu, kalau ketika engkau menjadikan iblis bagi bapamu, maka engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Halo? Halo, Yu. Ya. Saya pikir putus, Pak. Lanjut, Pak. Oh, enggak. Enggak. Jadi, iblis itu juga berposisi sebagai bapa. Ketika Yesus itu menjadi bapa kita, iblis pun mengadopsi, memalsukan sosoknya, ingin menjadikan kita sebagai anak-anaknya iblis yang memiliki karakter iblis. Salah satu yang pertama disebut adalah pembunuh. Jadi keinginan untuk membunuh orang lain. Ini tidak main-main ya, karena pembunuhan ini tidak hanya membunuh sesama, kekasih juga dibunuh juga ada ya. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, orang tua membunuh anak. Ada juga anak membunuh orang tua, atau membunuh rekan bisnis, atau membunuh orang yang meminjam uang. Sekarang itu Kak Wahyu ya. Orang membunuh itu bukan orang yang meminjamkan uang. Sekarang itu bisa orang yang ngutang itu membunuh orang yang ngutangi. Itu banyak ya. Jadi mari kekasih Tuhan, kita sama-sama kita mulai memupuk, menghentikan rasa benci itu sejak di titik awal. Tuhan bilang, yaitu sejak ia memiliki sikap marah dengan sesama. Silakan Kak Wahyu. Baik, ya Pak. Tadi kan ini bicara kematian ya, kematian yang secara rohani juga ya, secara jiwani juga ya. Ketika kita benci orang, itu artinya kita sedang membunuh orang lain gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari. Kembali kepada yang tadi kematian secara fisik Pak, secara alami ya, bisa sakit, bisa karena kecelakaan. Ada orang-orang yang berpikir bahwa ketika dia mengikut Tuhan, dia benar-benar atau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia tidak akan mengalami kematian karena kecelakaan. Bagaimana dengan konsep berpikir seperti ini? Oh, jadi ada orang-orang yang kalau dia itu hidup dalam Tuhan, dia hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia akan accident free, jadi bebas dari kecelakaan ya. Ya, mungkin sebelum berangkat dalam perjalanan travel kita berdoa untuk kendaraan, ya kan? Biasa ya kita berdoa untuk Tuhan, kau lindungi kami, pakai sopir kami, ya kan? Mesin mobil sampai rem, ya Tuhan disuruh jagain rem, disuruh jagain kopling, semuanya Tuhan jagain. Ya, jadi pada dasarnya segala sesuatu itu kita percaya semuanya itu dikendalikan Tuhan. Apapun yang kita alami, baik di hamba Tuhan, baik di orang awam, ya. Jika kita sudah percaya kepada Kristus dan menaruh hati kita, hidup kita di dalam tangan Tuhan, percayalah apa yang kita alami itu di dalam kendali Tuhan. Ketika Wahyu. Oke, jadi itu tidak menentukan cara matinya seseorang, tidak menentukan tingkat kerohaniannya ya? Tidak, Kak Wahyu. Nah, untuk ini menarik sekali nih Kak Wahyu yang baru aja Kak Wahyu sampaikan ini, statementnya Kak Wahyu.
Itu akan kita bahas nanti, Kak Wahyu. Oke. Di bagian yang berikutnya ya. Baik, kekasih Tuhan, silakan Anda pun bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan untuk bertanya berkaitan dengan topik kematian. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi. (1062) The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program The Journey, persembahan dari JKI House of Kana, bersama dengan Pendeta Samuel Wicaksana, bicara tentang kematian. Apa itu kematian? Dan tentu saja kekasih Tuhan bisa bergabung ya bersama dengan kami. Telepon di 031 504 6000, SMS WA di 0813 330 60.000. Pak Samuel, kan ada orang berpikir begini, kalau orang baik, orang itu rohaninya baik, dia matinya bagus, Pak, nggak sakit, tutup mata gitu. Saya mau gitu juga, Pak. Saya doanya gitu juga, pas tidur itu meninggal gitu. Nah, bagaimana dengan konsep berpikir begini nih, seperti itu, Pak? Karena ada orang yang berpikir kalau orangnya baik, nggak mungkin dia mati kecelakaan. Iya. Ya, memang dalam masyarakat kita ya, kematian itu kita hubungkan dengan perilaku seseorang selama dia hidup ya. Ya. Ada bahkan agama-agama tertentu ya juga bilang bahwa istilahnya azab gitu ya. Wah, matinya seperti ini gitu ya. Itu tidak kitabiah. Saya tegas, itu tidak kitabiah. Karena tadi kita sudah baca bahwa kematian alami itu ya bisa karena usia ya, bisa karena sakit, seperti tadi ada Nabi Elisa juga, dan karena kecelakaan seperti yang disampaikan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan bahwa kematian korban kecelakaan itu yang di Siloam itu tidak berhubungan dengan perbuatan baik. 18 orang yang meninggal itu. Jadi baik itu kematian karena kecelakaan di jalan raya, kecelakaan pesawat atau kapal laut atau apapun, pembunuhan itu merupakan kematian buruk atau baik ya. Mungkin orang cuma melihat kalau mati di jalan raya karena berdarah-darah, wah buruk gitu ya. ternyata bukan seperti itu ya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa itu merupakan cara Tuhan juga. Nah, tadi kita sudah bahas ya kematian alami ya, Kak Wahyu ya. Iya. Ya, yang kedua kita membahas tentang kematian yang direncanakan itu, salah satunya itu dengan pembunuhan. Nah, pembunuhan ini kan tadi kita sudah belajar juga ya, saya sudah sharingkan bahwa pembunuhan itu bisa dihentikan di titik pikiran kita, di titik hati kita. Sudah dihentikan melalui keputusan kita mentaati firman Tuhan. Jadi begitu kita ada sebuah kegeraman, Tuhan bilang udah dihentikan aja, karena melalui marah di hati aja udah cukup untuk membawa orang tersebut kepada penghukuman. Jadi tidak sampai berlarut-larut sampai kita melakukan pembunuhan, kita sudah mengambil sikap menghentikan untuk tidak melanjutkan perasaan geram kita itu ke tingkat yang lebih lanjut lagi. Karena tanpa kita sadari ya, pembunuhan itu merupakan ciri dari Bapa kita. Kan Allah adalah kasih ya. Bapa kita tuh kasih. Tetapi iblis itu adalah pembunuh ya. Pembunuh. Kira-kira ya, kekasih Tuhan atau Kak Wahyu misalkan memiliki seorang sahabat ya. Memiliki seorang sahabat baru kenal ya, misalkan baru kenal sehari 2 hari kenal sahabat baru, ternyata dia itu baru keluar dari lapas karena pernah melakukan pembunuhan. Apakah sikap kekasih Tuhan atau Kak Wahyu itu akan sama ramanya atau malah agak menjaga jarak dengan orang tersebut, Kak Wahyu? Kira-kira gimana, Kak Wahyu? Saya jangan ditanya, Pak. Saya bukan narasumbernya ini.
kadang-kadang kalau kita ketemu dengan situasi seperti itu, kadang kita agak menjaga jarak ya, ada rasa takut, ada rasa gimana gitu ya. Iya. Bahkan ya dulu di Jakarta pernah heboh juga, ada orang di bis kota itu ya, bukan minta ngemis ya, tapi karena dia pakai baju tahanan gitu loh. Itu kan ngeri. Iya. Itu kan ngeri sekali ya. Misalkan saya pernah melihat ada seseorang baru terlibat kecelakaan aja, walaupun dia tidak meninggal dunia, tapi baru berdarah-darah itu saya udah ngeri ya. Cukup ngeri. Apalagi ini pembunuh itu wah cukup mengerikan gitu ya. Mungkin kita punya anak-anak kita jangan dekat-dekat keluarga gitu ya kan, bisa mengerikan juga, walaupun ya bisa aja orang tersebut sudah bertobat ya, bisa aja ya. Tapi yang pasti kita dengan sesama kita yang pembunuh aja kita sudah waspada gitu ya. Kita sudah waspada. Apalagi kita menjadikan pembunuh itu sebagai bapak angkat kita. Wah, ini kan aneh gitu keputusan kita itu, kalau kita menjadikan iblis yang adalah pembunuh manusia sebagai bapak kita. Ya, di sini Tuhan ini membongkar ya. Tuhan ini membongkar bahwa iblis itu adalah pembunuh. Jangan jadikan dia sebagai bapak kita gitu loh. Kira-kira kalau ada keluarga yang orang tuanya adalah pembunuh kan juga pasti kan ya relatif malu ya untuk sesama ya. Mungkin ada seorang anak ya yang papanya pembunuh dan masih ditahan di lapas. Anak itu pasti akan begitu ditanya, "Papa kamu kerja apa? Di mana?" Pasti akan malu ya. Seperti aib ya. Suaminya juga, istrinya, pasti keluarganya juga akan aib juga, merasa aib juga. Jangan jadikan iblis sebagai pembimbing kita, penuntun kita. Maka itu hentikan amarah kita, geram kita di titik awal. Ya, Tuhan ingin kita menghentikan itu di titik awal supaya tidak naik ke jenjang berikut sampai pada pembunuhan. Kita lanjut ya Kak. Silakan Pak. Ya. Oke. Selain aborsi tadi kita udah bahas sekilas ya. Kita akan melihat apakah bunuh diri itu ada di dalam Alkitab, Kak Wahyu. Mungkin kasih Tuhan juga mau tahu ya. Mungkin kita semua mau tahu. Ternyata Kak Wahyu ada 6 orang yang tercatat pernah bunuh diri, Kak Wahyu. Lumayan banyak ya. Pertama itu anaknya Gideon. Namanya Abimelech. Dia itu minta dibunuh pedangnya, minta dibunuh oleh asistennya karena kepalanya kena batu dan dia sekarat. Dia minta dibunuh. Nomor 2 itu adalah seperti kita tahu, semua tahu ya, kekasih Tuhan. Yang kedua adalah Saul. Saul itu bunuh diri ya dengan pedangnya setelah bujangnya, asistennya itu menolak untuk membunuh Saul. Yang ketiga itu adalah pembawa senjata Saul. Jadi tadi Saul meminta bujangnya atau asistennya untuk membunuh, tetapi asistennya itu menolak. Nah, setelah Saul bunuh diri, asistennya pun bunuh diri dengan pedang. Yang keempat itu Ahitofel. Dia itu nggak main-main ya, jabatan itu sebagai penasihat Raja Daud loh. Ya, tetapi ketika Raja Daud ketika orang-orang itu tidak mendengarkan nasihatnya dia pun bunuh diri loh, karena nasihatnya tidak dipedulikan orang. Maka ya caranya itu gantung diri. Jadi gini, kekasih Tuhan, kalau ada sahabat kita ya, mungkin ada yang nggak punya teman banyak, pedulikanlah gitu loh. Jangan sampai orang-orang yang tidak dipedulikan ini, mereka tuh kesepian dan melakukan hal-hal yang bodoh, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang bodoh. Bersahabatlah. Mungkin teman-teman juga mengalami sendiri sedang gak punya teman banyak, kesepian ya. Ayo, mari mulai buat jaringan, cari sahabat-sahabat baru yang membangun. Jangan biarkan diri Anda menjadi orang yang merasa tidak dipedulikan oleh orang lain, menjadi sendirian, kesepian. Jangan. Carilah teman-teman, buatlah pergaulan-pergaulan yang sehat, ya.
Nomor 5 itu ada seorang raja Israel juga. Jadi dia raja Israel yang meninggal dunianya itu karena bunuh diri setelah Saul. Nomor 2-nya itu adalah Zimri. Caranya unik ini, Kak Wahyu. Zimri bunuh dirinya ini. Dia ini bunuh diri dengan cara membakar puri istananya. Nah, jadi puri istananya dibakar dan dia tetap berada di tempat itu. Sehingga dia tewas, meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara membakar puri, dan dia ada di situ. Di 1 Raja-Raja 16 ya, ada di situ. Dan yang terakhir yang paling terkenal di antara orang Kristen, bahkan orang-orang yang bukan Kristen ya, yang bunuh diri yang paling terkenal adalah nomor 6 adalah Yudas. Ya, Yudas itu adalah pengkhianat Tuhan Yesus, dicatat di Matius 27 ayat 5. Mengenai bunuh diri atau pembunuhan juga, jadi bunuh diri atau pembunuhan itu ya. Banyak orang bilang, wah orang bunuh diri itu punya peluang untuk masuk surga gitu Pak Wahyu. Bahkan di gereja-gereja barat itu ada sebagian, bahkan mungkin sebagian pendeta-pendeta di sini juga mungkin ya, yang percaya bahwa satu kali peristiwa yaitu bunuh diri tidak bisa menghapus perbuatan orang tersebut karena kebaikan-kebaikan mereka. Nah, kuncinya itu Tuhan itu sudah berkata ya, Tuhan sendiri sudah berkata, jangan membunuh ya, jangan membunuh. Itu udah stop, udah period, udah titik gitu ya. Jadi baik membunuh diri sendiri, membunuh orang lain, bahkan membunuh bayi yang belum dilahirkan, aborsi itu, Tuhan bilang jangan membunuh. Jangan dipertanyakan, kalau belum lahir bagaimana? Jangan dipertanyakan lagi. Kalau dia sudah tua gimana dan sakit-sakitan sudah tidak tahan, jangan dipertanyakan lagi gitu loh. Dia ini sudah karena dia sudah menderita hidupnya. Alasan seperti itu, bolehkah membunuh? Jangan dipertanyakan, karena Tuhan sudah tegas, jangan membunuh, jangan membunuh. Bagi kekasih Tuhan yang pernah membunuh mungkin ya, dalam arti mungkin aborsi, ayo bertobat. Nanti bisa telepon atau WhatsApp ya, Kak Wahyu ya. Ya. Silakan, kekasih Tuhan. Silakan. Atau mungkin nomor gereja kita. Nanti mungkin bukan kekasih Tuhan yang mengalami, mungkin kekasih Tuhan memiliki keluarga yang telah mengambil keputusan untuk mengaborsi ya. Bisa diingatkan atau minta bantu doa supaya kita doakan bersama-sama keluarga tersebut ya. Atau mungkin juga akan mengambil keputusan untuk aborsi. Mari. Atau juga kekasih Tuhan yang ternyata pada saat dikandung pernah akan diaborsi. Ya. Mari hubungi kita akan berdoa sama-sama untuk keluarga kita, untuk orang tua kita yang pernah juga berniat untuk mengaborsi kita. Mari kita sama-sama, nanti kita akan berdoa untuk kasih Tuhan semuanya ya. Atau mungkin juga suami-suami, atau mungkin cowok-cowok nih yang pacarnya hamil. Ya Kak Wahyu ya, sekarang ini ternyata banyak Kak Wahyu, saya baru tahu ya, sekarang zaman sekarang ini pacarannya begitu mengerikan Kak Wahyu. Jadi mungkin sedang terpikir untuk meminta kekasihnya untuk mengaborsi. Mari nanti WhatsApp aja pakai nama yang samaran atau apa ya, terserah. Kita akan sama-sama berdoa. Nomor 1 adalah jangan membunuh ya. Nomor 2, jangan marah ya. 2, jangan marah, karena marah ini adalah benih ya, awal dari pembunuhan. Ya silakan Kak Wahyu. Ya, baik. Dan kalau bicara tentang kematian itu memang hal yang banyak orang takut ya Pak ya. Banyak hari-hari ini banyak orang takut mati Pak. Karena mereka merasa bahwa saya nggak siap Pak. Banyak orang bilang saya belum siap. Saya takut mati karena saya nggak tahu mau kemana begitu. Padahal kalau kita pengikut Kristus kan harusnya kita sudah pasti begitu ya, punya kepastian. Mungkin yang menjadi ketakutan banyak orang tentang kematian secara fisik adalah mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Apakah Alkitab memberitahukan hal itu Pak, tentang kematian? Ya.
untuk tema yang akan terjadi setelah kematian nanti kita akan bisa kita bahas di selanjutnya di bawah. Jadi gini. Dalam kematian itu sendiri merupakan proses terpendek ya. Sebuah proses terpendek dari journey kita sebagai manusia. Nah, jadi kematian itu adalah proses terpendek di dalam kehidupan kita sebagai perjalanan kita sebagai manusia. Misalkan untuk sebuah masalah ya, kemelut hutang bank misalnya, itu kan prosesnya panjang ya. Bahkan menguras energi kita, pikiran kita, tenaga kita, kesehatan kita bahkan. Mungkin juga masalah keluarga, masalah kuliah, pekerjaan itu kan membutuhkan waktu periode ya Kak Wahyu ya. Yeah. Tapi untuk kematian yang kita sama-sama misteri gitu ya, itu hanya sekejap mata saja. Jadi merupakan proses terpendek dalam kehidupan manusia ya. Dalam perjalanan kehidupan sebagainya adalah kematian. Semua agama itu ketakutan dan kematian. Bahkan agama-agama yang sepertinya yakin ternyata takut, maka itu minta didoakan. Bahkan banyak orang Kristen juga takut dengan kematian ini. Jadi seseorang itu dia itu sudah tahu dia akan masuk ke dalam kehidupan kekal atau penghukuman kekal, itu sebetulnya sudah tahu dari apa yang dia rasa, suasana apa yang dia sedang hidupi. Ketika dia hidup di dalam suasana surga, maka setelah kematian dia akan hidup dalam suasana surga. Ya. Nah, tunggu pembahasan lengkapnya nanti ya. Ini bisa lanjutkan lagi atau gimana Kak Wahyu? Kenapa? Ya, baik. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami, bertanya berkaitan dengan topik yang disampaikan Pak Samuel tadi, yaitu kematian. Anda bisa berbagi, Anda bisa berdiskusi di program ini. Kekasih Tuhan bisa hubungi kami melalui telepon 031 504 6000, SMS WA di 0813 330 60.000. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda setelah satu pujian hadir berikut ini. The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program The Journey, persembahan dari JKI House of Kana bersama dengan Pendeta Samuel Wicaksana. Tadi menyampaikan tentang kematian. Silakan kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 031 504 6000 bisa Anda deringkan. SMS WA 0813 330 60.000 bisa Anda kirimkan. Salah satu ya, SMS boleh, WA boleh. Yang minta dukungan doa sabar, nanti akan didoakan di akhir program ya. Pak Samuel, ada Ibu Maria yang bergabung. Oh ya. Shalom. Pak Samuel, mohon nasihat dan doa supaya dapat finishing well juga. Kalau di dunia belum bisa mengenapi rencana Tuhan, bagaimana tindakan kita, Pak? Terima kasih. Ya. Ya, bagus sekali ya, Kak Maria. Jadi saya pun sama memiliki cita-cita seperti itu untuk Kak Maria ya. Bu Maria atau Kak Maria nih? Ibu Maria. Ibu Maria ya. Ya. Jadi gini Bu Maria, saya pun memiliki keinginan kuat yang sama. Saya ingin finishing well. Kriteria saya, keluarga saya, jika saya berpulang meninggal, keluarga saya sudah memiliki dalam tanda kutip ya bekal yang cukup ya, kehidupan yang layak. Saya bisa meninggalkan nama baik, juga bisa meninggalkan pekerjaan yang baik. Mungkin masalah finansial juga sama kok. Tetapi sekali lagi ya, saya ulangi Bu Maria, bahwa sejak hidup kita sudah kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Bahkan semua orang ya, baik dia menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan maupun tidak, sebuah fakta, sebuah kenyataan bahwa ternyata hidup semua manusia itu di dalam tangan Tuhan. Jadi
mungkin kita masih mengerjakan apa yang kita idam-idamkan ya Bu Maria ya. Tetapi ketika Tuhan sudah bilang it's enough, cukup, Tuhan sudah memiliki waktu bagi kita untuk kita pulang. Bersyukurlah, karena itu adalah yang paling baik yang Tuhan pernah kerjakan bagi saya. Jika nanti saya meninggal, juga bagi Ibu Maria ketika Ibu Maria meninggal dunia. Memang ya, pemirsa kasih Tuhan ya, ini apa yang di-statementkan oleh Ibu Maria ini merupakan sebuah statement paling baik ya. Sebuah idealisme semua orang di dunia. Bahwa ketika ia meninggal, ia ingin sekali meninggalkan bekal yang cukup bagi orang-orang yang dicintainya. Ia bisa memberikan nilai nama baik ketika keluarga kita sudah kehilangan kita. Tetapi orang lain bilang, oh dia itu ternyata adalah sahabat atau keluarganya Ibu Maria. Wah, Ibu Maria itu orangnya baik sekali. Saya bisa percaya Ibu Maria. Demikian juga saya bisa percaya dengan anak-anak Ibu Maria. Saya bisa percaya dengan keluarganya Ibu Maria. Dengan harapan bahwa orang lain itu mengalami kebaikan yang dimiliki oleh Ibu Maria di dalam kehidupan keluarga atau anak-anak Ibu Maria. Saya pun sama Bu Maria, ingin sekali memiliki sebuah kondisi seperti itu. Tapi percayalah, kita tidak akan pernah bisa berbuat segala sesuatu menjadi sempurna, karena kita ini tidak sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Percayalah, kita sepanjang kita sudah melakukan yang terbaik, sekali lagi ya, sepanjang kita sudah melakukan yang terbaik, pekerjaan kita, pelayanan kita, saya percaya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Demikian Bu Maria. Demikian Kak Wahyu. Baik. Ada Ibu Pangestu yang bergabung. Shalom Pak Samuel. Nanti mohon didoakan Pak, adiknya namanya Pak Agus Santoso terkena COVID, Pak. Oh iya. Ya, kita nanti berdoakan sama-sama ya. Ya. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan saran kepada Ibu Pangestu apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Pangestu kepada adiknya ini, Pak. Di masa-masa adiknya sakit ini. Kalau untuk Ibu Pangestu, saya tetap merujuk pada saran tenaga medis ya, secara manusia ya. Jadi Ibu Pangestu tetap melakukan protokol ketat dalam melakukan interaksi dengan Agus Pangestu ini. Tetap melakukan protokol ketat. Jangan sampai Ibu Pangestu ini terinfeksi juga. Maksud saya apa yang bisa diberikan support yang Ibu bisa diberikan oleh Ibu Pangestu kepada adiknya, Pak? Oh iya, saya percaya Tuhan itu masih ada mujizat. Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Kami di sini pernah mendoakan orang-orang yang sudah seharusnya meninggal dunia, tapi dalam sekejap ya, bukan tanpa proses ya, tapi sekejap Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa sembuhkan. Jadi Ibu Pangestu jangan berkecil hati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi tetaplah berharap sama Tuhan, tetap berseru-seru seperti ya seorang wanita yang datang ke hakim yang lalim. Ya, hakim lalim itu artinya apa? Hakim lalim itu hakim mata duitan yang hanya mau menolong jika disogok. Hakim yang jahat. Ibu ini terus datang kepada hakim tersebut. Dan hakim itu akhirnya meluluskan untuk membela perkaranya ibu ini. Apalagi Tuhan yang mengasihi ibu. Ibu Pangestu datanglah kepada Tuhan. Teruslah memohon belas kasihan Tuhan. Mohonlah pertolongan Tuhan. Biar Tuhan menolong Agus Santoso ini dipulihkan dari COVID. Ya, seperti itu kawan. Baik. 2787 bergabung. Shalom Pak Samuel. Di setiap peristiwa meninggalnya kerabat atau teman-teman, saya selalu sedih sekali, Pak. Sebenarnya roh mereka kemana? Kalaupun di masa hidupnya berbuat dosa, apakah mereka langsung masuk ke neraka? Terima kasih penjelasannya. Oh, ini harusnya ditanyakan nanti Bu di sesi berikutnya ya. Preview aja ya, saya kasih preview ya. Kasih preview. Nanti jangan lewatkan program selanjutnya Bu di minggu depan ya. Ya, jadi apa? Kalau misalkan ada yang bunuh diri, terus misalkan
diminta untuk pelayanan penghiburan gitu ya, bunuh diri, maupun pendeta atau siapapun yang minta pelayanan penghiburan atau pelayanan pemakaman, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi kita hanya percaya bahwa keputusan Tuhan itu bukan yang baik ya. Tuhan tidak pernah punya keputusan baik, tapi Tuhan punya keputusan terbaik bagi semua orang. Jadi apa yang sudah Tuhan kerjakan itu sudah di luar kendali saya, sudah di luar kendali Kak Wahyu maupun Anda semuanya kekasih Tuhan. Siapapun, begitu Tuhan memiliki keputusan untuk memanggil seseorang, maka orang tersebut sudah langsung berhubungan dengan Tuhan sendiri. Agama apapun, rohani apapun, siapapun, pejabat apapun, seberapa kaya orang pun tidak bisa mengintervensi keputusan Tuhan ini. Tidak bisa. Jadi dia masuk neraka atau surga, ya. Saya percaya Tuhan Yesus itu memiliki keputusan yang sempurna terhadap orang tersebut. Ketika Anda merasa selalu sedih jika ada orang-orang yang di dekat Anda, keluarga Anda dipanggil Tuhan ya untuk nomor 2787 ya, itu merupakan sebuah reaksi yang wajar ketika Anda mengasihi, Anda mencintai orang-orang tersebut. Itu wajar, sangat wajar jika Anda merasa kehilangan. Karena itu menunjukkan betapa besarnya perhatian Anda, betapa besarnya kepedulian Anda terhadap orang yang baru meninggal itu. Anda merasa kehilangan. Anda seorang yang baik ini, yang punya nomor telepon 2787. Anda seorang yang baik, yang penuh dengan perhatian dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati Anda. Baik. Ada Ibu Tuce yang bergabung. Pak, waktu dibaptis tidak sempat pakai nama baptis. Bagaimana Tuhan tahu ya Pak? Apakah Tuhan kenal kalau kita nggak pakai nama baptis, Pak? Wah, ini kan ada ya nama baptis. Ada juga orang-orang yang mungkin belum sempat nama baptis. Saya percaya Anda memiliki nama baptis, Anda tidak memiliki nama baptis, itu tidak mengurangi cintanya Tuhan terhadap Anda. Untuk saudara Putu Jaya ya namanya ya. Ibu Tuce. Jadi kalaupun ibu tidak memiliki nama baptis, tidak akan mengurangi cintanya Tuhan bagi ibu secara pribadi. Luar biasa Bu, Tuhan kita tuh Bapa. Ya Bapa anak itu dengan penuh gairah, dengan penuh cinta gitu loh Bu. Saya percaya Tuhan itu, cintanya Tuhan itu tidak dapat dibatasi dengan kematian, tidak dibatasi dengan ketelanjangan, dengan aniaya, kesukaran, tidak ada. Semuanya itu tidak ada artinya dibandingkan kasih Tuhan. Sebagai ilustrasi, boleh saya kasih ilustrasi, tetapi ini ilustrasinya sangat tidak baik ya Bu ya. Maaf ya Ibu Tuce ya. Seorang, misalkan Kak Wahyu punya anjing, ya dikasih nama siapa kira-kira Kak Wahyu? Apa Anjing? Anjing. Saya punya anjing namanya Mui. Nah, namanya Mui. Anjing itu tidak tahu namanya Mui itu bisa aja terjadi. Anjing itu tidak tahu. Anjing itu saya kasih nama, saya panggil Bruno, saya kasih ke Bubu ataupun dia pilih. Yang penting itu tahu bahwa dia itu diperhatikan oleh Kak Wahyu. Betul Kak Wahyu? Wah, betul. Betul ya? Mui dan Mochi, Pak, saya punya. Iya. Misalkan anjingnya Kak Wahyu itu dipanggil dengan panggilan yang aneh pun, misalkan dipanggil kayak sini penggorengan datang. Bahasanya bukan bahasa lagi Bu, bahasa tatapan mata. Ketika seorang memandang anjing, dia mau berbahasa Korea, berbahasa Inggris, bahasa apapun di dunia itu, bagi hubungan tuan dan anjing itu tidak menghalangi percintaan hubungan antara anjing dan tuannya. Apalagi Tuhan dan Ibu Tuce yang sangat dihargai Tuhan, sampai Tuhan mau mati bagi Ibu Tuce. Pas nama baptis itu tidak merupakan penghalang hubungan cinta Ibu Tuce dengan Tuhan, dan Tuhan tidak akan salah dalam mencintai Ibu Tuce, karena Ibu Tuce sangat tepat untuk dicintai Tuhan. Amin. Amin. Baik Pak
Samuel, ini ada Ibu Endah juga yang bergabung. Ibu Endah ini sedang mengalami mah kronis, supaya nanti didoakan Pak supaya Tuhan sembuhkan. Dan untuk anaknya Aurel supaya tetap bisa sekolah, karena belum bayar sekolah selama 7 bulan Pak. Oke, nanti kita akan dukung dalam doa ya. Berikutnya ada yang mau disampaikan dari Bapak untuk Ibu Endah secara pribadi? Kalau Bu Endah, saya tahu artinya sakit, artinya terjepit, artinya tidak ada harapan. Saya pernah di kondisi seperti Bu Endah. Saya tahu apa artinya melihat langit itu tidak sebiru, tidak seindah seperti biasa. Saya tahu itu artinya apa. Saya tahu artinya terjepit karena saya pernah berada di situ juga. Saya tahu apa artinya kesukaran. Saya pernah tahu, Bu Endah. Dan Bu Endah tidak seorang diri. Ada saya juga pernah mengalami. Dan masih ada orang lain di luar sana yang mengalami jauh lebih buruk dari Bu Endah. Yang pertama yang bisa kita lakukan bersama Bu Endah. Pertama, mungkin kita nggak bisa berbuat. Yang pertama adalah mengucap syukur. Mengucap syukur sama Tuhan. Ketika seorang anak memiliki orang tua, anaknya sepatunya buruk. Si anak tahu papanya bisa beliin dia sepatu yang buruk, tapi dia tidak meminta. Dia bilang, "Papa, terima kasih, sepatu enak sekali." Nah, papanya itu tidak akan berlama-lama, dia akan membelikan sepatu yang baru. Apalagi Bapak kita di sorga yang kaya, yang sempurna. Mengucap syukurlah, tunjukkan bahwa engkau sangat berterima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Lihatlah Bu Endah ke belakang. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, tahunan di belakang Bu Endah. Betapa Tuhan sudah menyelamatkan Bu Endah. Tuhan akan menolong Bu Endah, menyelamatkan Bu Endah kembali. Saya percaya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, didemikian juga dengan anakmu, Ariel. Uang akan Tuhan tolong. Bagaimanapun caranya. Tuhan akan melintasi segala sesuatu. Melintasi ekonomi, melintasi kesukaran-kesukaran apapun. Dia akan menjangkau ibu. Saya sangat percaya, Bu, karena saya pernah berada di posisi ibu dan Tuhan menolong. Demikian juga dengan Bu Endah. Bagaimanapun cara pertolongan Tuhan bagi saya, pasti akan berbeda dengan cara yang Bu Endah akan alami. Bu Endah jangan mengandai-andai, jangan mengandai-andai. Ketika Bu Endah mengandai-andai, artinya Bu Endah akan sama seperti yang Tuhan, Bu Endah akan menganggap Tuhan akan melakukan hal yang sama. Padahal Tuhan tidak akan pernah melakukan hal yang sama yang persis kita pernah alami atau yang ide-ide kita. Dia Tuhan yang maha kaya ide. Jangan berpikir Tuhan pasti menolong aku dari si A, si B. Jangan. Mengucap syukurlah. Jangan merekayasa kira-kira Tuhan seperti ini pertolongannya. Jangan. Begitu kita masuk ke area itu, yang saya khawatirkan adalah Tuhan tidak akan masuk melalui area itu. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Pertolongan Tuhan akan masuk sejak engkau mengucap syukur. Amin. Maka suasana surga turun di dalam keluarga Anda. Amin. Kemudian ada seorang ibu di nomor belakang 9020 minta bantuan doa untuk anaknya, namanya Enzo Elvino, Pak. Umur 2 tahun. Otaknya ada cairan dan belum bisa berjalan karena di otaknya ada cairan ini, supaya Tuhan pulihkan. Juga untuk Ibu Purnami di Malaysia yang saat ini sedang sakit, supaya Tuhan sembuhkan. Ya, mungkin ada yang mau Bapak sampaikan kepada Ibu ini, silakan. Oh iya, saya mau menyampaikan untuk Ibu 9020 ya. Ya. Untuk anaknya, putranya Enzo Elvino ya, umur 2 tahun. Nanti kita akan berdoa. Saya percaya, saya sangat percaya Tuhan bekerja. Saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak tahu. Tapi saya percaya sama Tuhan. Itu sudah cukup bagi Tuhan untuk masuk. Amin. Saya percaya. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pendeta pun yang tahu. Tetapi untuk saya percaya. Karena Tuhan datang nanti ke dunia, Dia akan bertanya, di manakah iman di dunia ini? Bukan gitu ya, Kak Wahyu ya? Yeah. Dia akan datang hanya mencari iman.
Dia hanya mencari iman dari ibu 90-20. Dia tidak butuh perbuatan baik ibu, dia tidak butuh tindakan-tindakan apa semua. Dia hanya mencari iman. Seperti seorang wanita yang datang hanya menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Hanya menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Tidak ada lain. Dia hanya percaya. Dia hanya percaya. Dia nggak peduli orang lain. Dia tidak peduli. Bahkan dia tidak lihat kerumunan itu. Dia hanya percaya. Nyentuh aja udah bisa. Sekarang ibu 90-20. Jangan berpikir saya orang berdosa, saya tidak mampu, saya tidak pantas. Selama ibu percaya saja, ibu akan mengalami pertolongan Tuhan. Oke. Yang kedua adalah Bu Purnami, nanti kita akan berdoa. Saya nggak tahu sakit apa Bu Purnami, tapi saya percaya Tuhan saya itu Tuhan yang menguasai semesta, Tuhan yang menguasai segala tempat. Saya di Surabaya, Indonesia, Kawaii juga. Ibu yang di Malaysia pun Tuhan mampu menjangkau. Amin. Tuhan mampu menjangkau. Baik, ada Ibu Eni juga yang bergabung. Selamat pagi Pak Samuel. Saya bergumul untuk adik ponakan saya yang sudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kepercayaannya kepada Yesus. Sering nasihat saya ditolak. Sekarang saya banyak diam, saya banyak dalam doa. Saya bawa dalam doa agar mereka kembali kepada Tuhan sebelum Tuhan datang kedua kali. Mau nanti juga didoakan Pak. Baik, Pak Samuel, kita ada di menit-menit akhir kebersamaan kita. Bisa disimpulkan dan tutup dalam doa, juga mendoakan kekasih Tuhan yang sudah bergabung tadi. Silakan, Mbak. Oke, keputusannya adalah Filipi 1 ayat 21. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita mati, ya, dalam terjemahan lainnya bahwa hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Jadi biarlah kita selama hidup kita memberikan buah. Biarlah kita memberikan buah di Filipi 1. Karena apa? Karena buah itu isinya hanya nutrisi. Buah itu isinya nutrisi. Jadilah nutrisi bagi sesama. Kekasih Tuhan, jadilah nutrisi. Samuel, Kak Wahyu, jadilah nutrisi bagi sesama. Amin. 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 Oke, itu itunya, Kak Wahyu. Silakan tutup dalam doa, Pak. Oke, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, Tuhan. Kami boleh bertemu dengan Ibu Maria, Tuhan. Biarlah Tuhan keinginan untuk finishing well itu, Tuhan, terjadi, Tuhan. Sesuai dengan keinginannya. Hamba tahu, Tuhan, Ibu Maria ini orang baik. Dia sangat memperhatikan orang-orang yang kelak nanti akan ditinggalkan. Oleh sebab itu dia ingin menjadi orang yang finishing well. Biarlah Tuhan, intervensimu yang tidak terbatas itu, Tuhan, terjadi di dalam kehidupan Ibu Maria dan keluarganya Ibu Maria. Kami juga berdoa untuk Ibu Pangestu. Tolong Tuhan, dia ingin keluarganya itu Bapak Agus Santoso itu ingin dipulihkan, disembuhkan dari COVID. Tuhan Yesus, Engkau lebih besar dari segala sesuatu, Tuhan. Engkau lebih besar dari virus apapun. Tolong Tuhan Yesus, Kau pulihkan Agus Santoso ini, Tuhan, sehingga obat apapun, vitamin apapun yang dikonsumsi, Tuhan, mungkin bukan obat yang mahal, Tuhan, tetapi biarlah Tuhan, apapun yang dikonsumsinya, Tuhan, berubah di dalam nama Tuhan Yesus menjadi tubuh dan darah Kristus. Sehingga setiap kali Agus Santoso ini memakan obat, sebetulnya ia memakan tubuh dan darah Kristus. Dan hamba lepaskan roh kebangkitan Kristus terjadi di dalam hidup Agus Santoso dalam tubuhnya. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa, Tuhan, untuk saudara kami yang memiliki nomor 2787, Tuhan, Kau tahu orang ini, anakmu ini, Tuhan, sangat baik, Tuhan. Berkati, Tuhan, sepanjang hidupnya. Jadikan ia menjadi terang di mana saja dia berada, Tuhan. Biarlah Tuhan, kebaikan hatinya, Tuhan, boleh menjalar ke orang-orang di sekitarnya. Dan ia semakin hari menjadi semakin seperti Kristus yang menjejak di atas muka bumi ini. Hamba kami juga berdoa untuk Ibu Tuce, Tuhan. Biarlah Tuhan, ia boleh tetap beria-ria di dalam Engkau, bersuka cita, Tuhan. Ya, hanya Engkau saja penghiburannya, hanya Engkau saja yang ingin menjadi kekasihnya, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Endah, Tuhan, yang mahnya kronis, Tuhan, mungkin GERD atau apapun, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja. Kami hanya mengandalkan Engkau saja. Untuk anaknya Aurel yang belum sekolah, Tuhan yang maha kaya, Engkau campur tangan, Tuhan, dalam masalah keuangannya sangat terlalu kecil, Tuhan, hanya 7 bulan. Engkau sanggup Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup, karena hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan.
dia boleh melihat bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terjadi dalam kehidupan Bu Endah dan dalam kehidupan adik Aurel ini Tuhan. Untuk Ibu 1920 Tuhan, anaknya Envel Vino, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat tidak paham, ini di luar jangkauan kami. Tetapi Engkau Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Kami percaya Bapa, kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak berubah. Dulu dalam kekekalan, bahkan nanti kelak dalam kekekalan, dan sekarang Tuhan tidak ada yang mampu menghalangi kuasa-Mu. Tuhan, Kau campur tangan, biarlah kami mau mendengar Tuhan. Ibu 1920 ini memberikan kesaksian betapa ajaibnya Tuhan itu. Amen. Tuhan, biarlah rasa pusingnya mulai menurun dan biarlah terjadi kesembuhan. Tuhan, jika selama ini Ibu 1920 banyak berdoa, banyak, tapi biarlah kiranya hanya doa pertama ini Tuhan, doa satu-satunya ini Tuhan, yang Kau dengar. Kau berikan umur panjang bagi anaknya ini Tuhan, sehingga ia biasa sekolah dengan normal, ia bisa memiliki kehidupan sampai kuliah, bekerja, menikah, dan Ibu 1920 bisa melihat cucunya nanti Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Purnami di Malaysia sedang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau sertai, Kau datang, Kau hadir Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan kebangkitan Kristus yang tidak dapat ditahan oleh apapun juga dialami oleh Ibu Purnami yang tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, bahkan tidak dibatasi oleh kelemahan fisik, yang boleh mengalami kesembuhan Kristus. Juga Ibu Eni, ia berdoa untuk keponakannya yang meninggalkan Tuhan. Tuhan, hamba berterima kasih karena Ibu Eni sudah mengambil posisi yang tepat, yaitu mendoakan Tuhan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Dengar doanya Ibu Eni Tuhan, karena ini adalah doamu sendiri Tuhan. Doa yang dinaikkan oleh Ibu Eni ini adalah doamu sendiri Tuhan. Jangan lupa Tuhan, ini adalah doamu sendiri. Sebab itu Tuhan, doa untuk keselamatan orang lain ini, dengar Tuhan, kerjakan bagaimanapun caranya. Dengan berbagai cara jalanmu, Engkau jangkau keponakannya ini Tuhan. Dengan cara apapun, bahkan dengan cara-cara disiplin sekalipun, itu tetap merupakan jalanmu. Kau materaikan keselamatan Tuhan untuk keponakan Ibu Eni. Kami berdoa juga tutup Tuhan untuk Kak Wahyu, untuk seluruh kekasih Tuhan, di mana saja mereka berada. Engkau lindungi mereka selama mereka mengalami masa-masa pandemi ini Tuhan. Minta belas kasihan-Mu Tuhan, supaya kami semuanya bisa melampaui masa-masa berat pandemi ini Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu boleh menyertai kami. Dan yang paling terpenting Tuhan, hamba mau materaikan keselamatan kekal bagi kami semuanya, bagi Kak Wahyu dan suami semuanya, semua keluarga besar kami pendengar kasih Tuhan. Kau materaikan keselamatan kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami alasan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Samuel, terima kasih sudah menjadi berkat di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Kak Wahyu. Dan kekasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program The Journey. Program ini akan hadir kembali di hari Jumat mendatang pukul 9 sampai 11 siang. Mohon maaf untuk pertanyaan atau doa yang belum bisa kami bacakan di udara. Kami simpan dan akan ditanggapi Anda atau bisa bergabung kembali di kesempatan mendatang. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.